O. Waktu itu Om Sandi tipe pelajar seperti apa sih? Dan tipsnya gimana biar Om dapat beasiswa, dapat summa cum laude? Jadi tips tipe pelajar yang kutu buku ya. Jadi kacamata -10 gitu. Wow. Aku nih sekarang berapa? Ini sekarang -1 karena LASIK. Jadi tahun Aku juga 2001 thanks to technology aku dari tadinya legally blind gitu. -10 tuh legally blind. Di Amerika itu kalau ngambil SIM itu ditulis bahwa vision impaired gitu loh. Jadi memang waktu itu baca terus dan menghabiskan waktu di library, ya olahraga library. If I have to do it over again, I probably spend more time knowing people, terus networking, terus mungkin berwisata kali ya. Tapi pada saat itu sih ngebut banget menyelesaikan sekolah dan kayak ada beban ya dari papa mama kan, dari orang tua, ya harus nilainya bagus, harus nilainya bagus. Jadi itu. Nah, setelah itu dapat nilai yang bagus itu jadi kayak udah otomatis. Jadi udah keharusan ya Om? Udah keharusan. Jadi kalau misalnya nggak belajar dengan tekun, nah kalau saya bisa berbagi tips di ngobrol sore semaunya, ini jarang saya sampaikan, tapi mungkin ini pertama kali saya sampaikan. Cara saya belajar. Ya, gimana Cara saya belajar itu, jadi sebelum kuliah saya udah tahu materinya karena saya belajar dulu sebelumnya. Chapter yang mau dibahas itu aku udah baca dulu. Ya ampun Om. Jadi pas lagi pelajar, jadi misalnya hari Senin membahas chapter 1, aku hari Minggunya udah dibaca chapter 1. Jadi aku udah selesaikan chapter 1, terus aku udah bikin note-note kecil. Terus kelas kan, di kelas itu aku udah ngikutin dan interaksi sama profesor itu aku gunakan banget untuk pendalaman. Dan aku selalu duduk di baris paling depan. Wow, banyak yang kesel gak Om? Kesel banget, mau nimpukin kali. Tapi aku orangnya kalau diajak belajar bersama aku mau terus. Jadi aku selalu bilang gak ada yang mau nih belajar sama gue nih. Gue bisa share-share loh. Kadang-kadang ada yang mau, ada yang bilang malas. Nah, saya itu gak pernah cramping atau gak pernah yang belajar sebelum ujian itu 1-2 hari sebelumnya, jarang banget. Biasanya saya cicil panjang gitu loh. Jadi mungkin 3 minggu atau 2 minggu sebelum ujian udah mulai baca per hari chapter-chapter yang akan diuji, terus nyatet. Jadi karena nulis itu secara motorik akan membiasakan kita nanti pas ujian nulis. Jadi bisa nginget juga. Aku juga kayak gitu tuh Om. Jadi harus nulis gitu. Jadi nanti catatan-catatan itu aku baca sebelum tidur. Jadi pas ujiannya ya biasanya belajarnya sampai jam 10 terus tidur. Karena istirahat yang cukup itu penting banget untuk setiap ujian. Nah, alhamdulillah kemarin kan aku baru ngelarin juga jenjang terakhir tuh di waktu masa pandemi ini. Tetap aja walaupun udah pakai pad, udah pakai Zoom, udah pakai Microsoft Teams dan lain sebagainya, metode itu yang aku selalu ngambil lakukan. Apa Om? Aku ambil entrepreneurship. Aku ambil entrepreneurship and leadership. Jadi di situ walaupun pakai pad tapi aku biasain nulis. Di pad, dan itu ngebantu untuk mengingat dan karena lebih ke arah logik itu bisa jelasin skemanya dan lain sebagainya. Nah setelah ujian nggak selesai itu di situ. Selalu ada periode worried kan. Nilainya gimana? Takut kepikiran. Gimana. Nah selalu saya manage expectations. Jadi nggak, waduh kayaknya bisa kok tadi. Itu dari dulu ya Om, udah manage expectation? Saya manage expectation. Kelihatannya apa aja yang diterima. Kalau misalnya kurang baik, nggak apa-apa lah. Yang penting kan yang kita kontrol kan effort kita, ikhtiar kita. Nah setelah dapat nilainya bagus ya baru bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kasih tahu sama
Tante Nur atau ke mama atau ke Iya, papa, orang terus tua. bilang, tuh kan nilainya bagus. Kamu tuh selalu bikin kita deg-degan, bilangnya nggak bisa tadi. Tapi kok nilainya bagus? Ya waktu ngerjain kan belum yakin gitu, Iya, dan kita nggak mau takabur gitu betul loh. betul. Nggak mau takabur, kita manage Iya. expectations dan Jadi kalau ya, melebihi ekspektasi jadi alhamdulillah ya Om. ya alhamdulillah. Seneng Jadi jadi selalu ya. seneng gitu Betul. loh. Om, seberapa keras waktu itu orang tua menanamkan pentingnya pendidikan sama Om Sandi? Super duper keras dan malah menurut saya sangat-sangat tangan besi ya. Jadi misalnya beberapa keputusan berkaitan dengan sekolah, Ya, dapat nilai, Ya. itu mereka monitor banget. ya, Terus mereka juga menentukan waktu saya diterima di UI kan. ya, Saya maunya sih sekolahnya di UI Ya. karena itu my dream school. UI itu keren banget lah menurut saya waktu SMP sama SMA pengen banget masuk UI Fakultas Ekonomi. Setelah diterima di UI tapi karena beasiswanya bisa di switch untuk luar negeri, papa tuh yang insist harus, karena kalau ke luar negeri mungkin sekolahnya nggak sebagus UI, Iya. tapi kamu dapat wawasan, Betul. kamu Dapat perspektif punya yang lain ya perspektif baru. yang lain dan kamu bisa membangun kemandirian. Ya. Nah disitulah jadi keras banget sih Put.